Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين والمسلمات أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang Allah muliakan. Marilah kita awali kajian kita dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah sepantasnya kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita rezeki-rezeki kita. Telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Maka bukan rezeki yang kurang, terkadang hati yang kurang bersyukur. Tadi kita bacakan dalam salat surah Asy-Syu'ara ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Kalau seandainya Allah memaparkan, meluaskan rizki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, maka mereka akan berbuat kezaliman di permukaan bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah menurunkan rezeki itu dengan kadar, dengan ketentuan yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya Allah berikan rezeki kepada kita ini sesuai dengan kadar atau sesuai dengan ukuran, dengan sesuatu yang cukup bagi kita. Karena kalau seandainya Allah berikan sesuatu rezeki yang melebihi kebutuhan kita, maka Allah mengatakan kebanyakan manusia tertipu oleh harta, tertipu oleh banyaknya rezeki tersebut. Sehingga kalau kita buka tafsirnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah, law basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah membentangkan rezeki li'ibadihi bagi hamba-hambanya, melampaui ketetapan gitu ya, labaghaw, niscaya mereka akan melakukan kelaliman, kezaliman fil ard, di muka bumi ini. Ay law a'tahum, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya Allah berikan kepada mereka manusia itu fauqa hajatihim, rezeki di atas kebutuhan mereka, melebihi kebutuhan mereka, min rezeki, dari rezeki, la hamalahum dzalika 'ala al-baghi wa tubyan, maka hal itu akan membawa mereka kepada kelaliman, kezaliman, min ba'dhim 'ala ba'd, satu sama lain, sebahagian mereka atas sebagian yang lain, asyaran wa bataran, dengan kesombongan dan keangkuhan. Jadi ya, kita mesti banyak-banyak
bersyukur kepada Allah. Apapun rezeki yang kita dapatkan hari ini, Pak, itu adalah suatu yang baik bagi kita. Karena kalau seandainya kita dikasih lebih, ya, kekayaan yang melimpah misalnya, boleh jadi kita akan menjadi orang-orang yang sombong sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memotivasi kita untuk bersifat qanaah dalam kehidupan. Apa yang diberikan oleh Allah bagi kita itu yang terbaik, ya, sehingga kita bisa bersyukur. Ya, makanya ulama ada ungkapan bahasa yang indah, ya. Bukan rezeki yang kurang, Pak. Ada orang yang merasa kok kurang kehidupannya, kurang ini, kurang itu, ya. Sebenarnya bukan rezekinya yang kurang, namun rasa syukurnya yang kurang kepada Allah. Karena kalau seandainya diberikan oleh Allah apa ini, la baghaw fil ard, kata Allah. Kalau manusia itu tidak sesuai ukurannya Allah berikan rezeki, maka mereka akan melakukan kezaliman di permukaan bumi ini, ya. Setidaknya mereka akan merasa sombong. Betapa banyak orang kaya yang diberikan oleh Allah ujian harta, maka tidak sedikit dari mereka yang menjadi angkuh, merasa dia yang paling hebat, merasa sesuatu bisa dibayar dengan uang. Sementara, ya, kalau Allah cinta kepada seseorang itu ukurannya bukan harta, namun ukurannya adalah takwa. Nah, letak kemudian kita sebagaimana yang sudah sering kita dengar, Pak, firman Allah dalam surah Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng rupawannya, ya, bukan yang paling elok nasabnya, bukan yang paling bersambung kepada Nabi, tidak, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, apabila nasab amal seorang itu kurang, amalnya jelek gitu, ya, maka nasabnya tidak bisa membantunya. Ya, kalau seandainya amalnya buruk, ya, maka walaupun dia punya kekerabatan, punya, ya, darah yang punya genetika yang tersambung kepada Nabi, itu tidak menjamin. Karena yang merupakan kemuliaan itu adalah ketakwaan, bukan harta, jabatan, nasab, ya, kecantikan, ketampanan, tidak. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, wala ila ajsamikum, dan juga kepada Allah tidak melihat kepada jasad-jasadmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Namun yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan kita. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka untuk itu, Pak, ya, kita harus banyak-banyak bersyukur dalam kehidupan ini. Apa yang Allah berikan kepada kita, ya, kita syukuri. Dan ketika kita diberikan ujian, kekurangan, ya, kekurangan harta, wala nabluwannakum, ya, bisyai'in minal khauf, gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, ya, dengan rasa takut, kemudian dengan kekurangan harta, bahkan dengan rasa lapar, kemudian kekurangan buah-buahan, dan seterusnya. Sehingga di akhir ayat Allah mengatakan, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi ketika Allah berikan ujian bagi kita, sabar. Dan ketika Allah berikan nikmat yang lebih, alhamdulillah, apa kita bertambah, kan, ya? Maka bersyukurlah. Dan apabila kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka bertobat dan beristighfarlah kepada Allah. Ini 3 kunci, kata Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi Ibn Abdul Wahab rahimahullah, adalah, ya, kunci kebahagiaan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kata beliau, innal abda idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara wa dzalika salasu unwan as-sa'adah, atau kama qala rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba itu apabila
dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Kemudian yang kedua, apabila dia diuji oleh Allah ya dengan ujian kehidupan, dengan macam-macam ujian, dia bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza adnaba, apabila dia berdosa, dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka bersegera untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka ini adalah unwanus sa'adah. Ya, ciri kebahagiaan itu. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita, masih babu ma jaa fi sihr ya. Kita masih pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid pada bab ma jaa fi sihri. Ya, hadis-hadis, dalil-dalil ya, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis yang datang tentang sihir, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ini ada sedikit hadiah Pak ya. Nah, ini ada al-wird ya, al-wirdus safa al-mukhtar ya. Wirid atau zikir-zikir yang bersih dan yang terpilih ya, min kalamillahi ta'ala wa kalami sayyidil abrar sallallahu alaihi wasallam, dari firman Allah ta'ala dan dari sabda Rasulullah sayyidul abrar ya, sayyidnya orang-orang yang baik ya, penghulunya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, kemudian risalah ini ikhtarahu Raji Affir Ghafiril Wadud ya, dipilih oleh seorang sosok yang mengharapkan maaf dari Zat yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Al-Wadud, yang Maha ya penyayang. Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al-Faisal Al-Sa'ud ghafarallahu lahu, oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Sa'ud ya, merupakan salah seorang ulama Arab Saudi yang berasal dari keturunan ya Al-Saud ya. Ya, anaknya daripada Raja Faisal. Ya, Raja Faisal ini Pak punya anak ya namanya Abdul Aziz. Namun Abdul Aziz ini tidak jadi ya, tidak memegang kekuasaan enggak. Namun beliau banyak menuntut ilmu agama. Jadi ini raja juga, ini pangeran lah gitu ya. Ya, dari Arab Saudi beliau mengumpulkan wirid ini. Jadi pertanyaan kami Pak ya, ya siapa yang hafal hadis yang kemarin tentang sabda Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nah, siapa yang hafal Pak? Tidak lihat buku ya. Yang hafal ya, tidak terlalu panjang ya, hadisnya cuma 5 baris ya, cuma 5 baris doang. Ya. Ada Pak? Jadi dulu Pak ya, ya dulu pernah kami buka pengajian judulnya Syarah Hadis Arba'in ya. Jadi sebelum pengajian itu Pak, selalu saya minta itu ya, peserta, ada bapak-bapak, ada juga anak-anak pondok tahfiz di Nurdalis itu untuk setoran. Tapi alhamdulillah ya, setiap mau belajar hadis Arba'in ada aja yang setoran. Itu bagus sekali Pak ya, kita menghafal sedikit dari hadis-hadis Nabi ya. Atau Pak, apa ya, ya, gimana? Oh iya, iya, iya. Jadi hadisnya Pak, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zahfi
Kemudian yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang artinya Rasul mengatakan dari Abu Hurairah, ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, mereka berkata, yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa saja yang 7 itu? Maka dijawab oleh Nabi, qala, Rasulullah menjawab, ya asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, kemudian yang kedua wasihru, dan perbuatan sihir, kemudian yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar kebenaran. Kemudian yang berapa? Yang keempat, ya, wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yauma zahfi, kabur, ya, lari di hari peperangan. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ya, menuduh wanita yang memelihara diri, wanita yang baik-baik, wanita yang beriman, berzina. Nah, ini 7 perkara yang membinasakan. Namun ulama, ya, Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya mengatakan 7 ini bukan maknanya pembatasan, 7 itu saja, tidak. Nah, ini namanya mimba bitamsil wala mimba bil hasr, bukan dalam bab membatasi hanya 7 ini saja yang membinasakan, tidak, banyak lagi, ya Pak, ya, dosa-dosa membinasakan. Namun ini dalam rangka untuk memberikan contoh. Jadi dalam hadis ini ada 7 contoh yang membinasakan ini, Pak. Ya, ini bukan pembatasan, Pak, ya. Seperti hadis, ya, dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas, apabila anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali 3 hal. Jadi 3 hal ini ulama mengatakan bukan membatasi, namun memberikan contoh, ya kan. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, gitu, ya, termasuk juga pahala-pahala jariyah, gitu. Kemudian yang kedua, wal ilmu yuntafa'a bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walid salih yad'una, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Namun yang 3 ini Pak, ini bukan membatasi, ya. Bukan hanya itu tok, gitu, ya. Ada hadis lain yang menunjukkan ada perkara-perkara lain, ya kan. Nah, yang bisa tetap mengalir pahalanya walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, ini hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan, ya, membacakan perkataan dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Qala asy-syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab, siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan, yang semoga dijaga oleh Allah azza wa jalla. Qala, beliau berkata, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global atau makna umum dari hadis ini. Apa makna dari hadis yang telah kita sebutkan tadi? Kata beliau, ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bil ibtiadi an sab'i jara'imah, ya, untuk menjauh dari 7 perkara, ya, kriminal, ini, ya, perkara dosa, muhlikatin, yang membinasakan. Lamma su'ila anha, tatkala Nabi ditanya oleh para sahabat tentang dosa-dosa itu, 7 dosa itu, mahya, apa saja yang termasuk 7 dosa yang membinasakan itu, maka beliau mengatakan bayyanaha, maka Rasulullah menjelaskannya, bi annaha syirku billah, maka yang pertama adalah, ya, dari 7 dosa yang membinasakan itu, yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bittikhadil andadilah, dengan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, min ayyi syaklin kana, dalam bentuk apapun. Jadi, ya, menjadikan tandingan bagi Allah ini bentuk kesyirikan, Pak. Ini salah satu jenis kesyirikan. Dan lebih tepatnya ini ada syirik di dalam, ya, uluhiyah. Menjadikan tandingan bagi Allah di dalam suatu hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, Allah khusus untuk diibadahi, ibadah itu khusus untuk Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, doa, puasa,
bahkan termasuk ibadah hati. Jadi ibadah itu Pak secara lebih spesifik dibedakan oleh ulama, ada namanya ibadah qalbiyah, ada ibadah hati, ada ibadah qauliyah, ibadah berupa ucapan, kemudian ada ibadah fi'liyah, perbuatan. Jadi di antara bentuk ibadah hati itu Pak adalah rasa harap, roja namanya. Roja, yarju, rojaan, rasa harap. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu yang hanya bisa Allah mengabulkannya, yang mengabulkannya kita harapkan kepada selain Allah, itulah yang syirik itu Pak. Contoh, ya kita mengharapkan keberkahan pada sesuatu, ya. Sementara sesuatu itu tidak ada dalil yang menunjukkan itu berkah. Nah, berarti Pak kita telah mempersekutukan Allah di dalam memberikan keberkahan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kuburan, orang-orang yang penggemar pengagungan terhadap kuburan atau disebut istilah kuburiyun, ya, mereka Pak itu sangat merasa nyaman, sangat merasa dekat dengan Allah ketika di kuburan ketimbang di masjid. Iya. Bahkan sampai mereka meyakini berdoa di samping kuburan orang soleh itu lebih mustajab ketimbang di masjid. Subhanallah. Ya, amat begitu rusaknya pemahaman seperti itu. Yang itu sampai sekarang dibela, ya. Diberikan syubhat-syubhat, dalih-dalih gitu ya. Argumentasi untuk membela keyakinan seperti itu. Ini hadirin, ini contoh, ya. Itu diantara contoh yang mereka katakan sebagai amalan tawassul. Padahal tawassul itu dalam Islam ada rinciannya. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada pula yang dilarang. Bahkan ada yang dilarang itu Pak, tawassul yang mamnu', yang dilarang itu ada yang mencapai ya dosa kesyirikan yang disebut dengan ulama dengan istilah at-tawassul asyirki, tawassul kesyirikan. Seperti orang-orang kafir Quraisy dulu Pak, mereka bertawassul ya dengan pohon-pohon keramat, dengan orang-orang soleh, mereka bertawassul juga. Ada patungnya orang kafir Quraisy itu namanya Latta, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, afara'aitumul Lata wal Uzza. Jadi Latta itu Pak, kalau kita baca dalam referensi tafsir, Latta itu adalah nama seorang laki-laki soleh di zaman kafir Quraisy. Dia suka menyambut dan memberikan servis Pak, ya, kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini sudah ada Pak di masa Nabi, di masa Nabi sebelum menjadi Rasul, ya. Artinya di masa jahiliyah sudah ada. Nah, jadi Latta ini suka ya menservis orang-orang yang menunaikan ibadah haji ketika itu, bahkan membuatkan adonan kue yang dicampur dengan daging kemudian diberikan makan kepada orang yang menunaikan ibadah haji ketika itu. Dan setelah meninggalnya Latta ini Pak, nah, kemudian diagungkan orang kafir Quraisy, bahkan dibuatkan ya berhala yang menyerupainya dan dinamai sebagai Latta. Dan mereka bertawassul dengan Latta ini, dan mereka meyakini Latta ini sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah yang akan menyelamatkan dan mendekatkan diri mereka kepada Allah kelak di hari kiamat. Itu yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya ya hal-hal itu masih ada di tengah-tengah ya kaum muslimin, berarti Pak kesyirikan itu masih ada. Dan syirik itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sampai hari kiamat akan tetap ada ya kesyirikan itu. Kenapa? Karena di antara sunnatullah gitu ya, akan ada saja di antara umat Islam ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang menyesatkan Yahudi dan Nasrani. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita sebagai sebuah ya mukjizat kenabian beliau tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman.
Kata beliau, akan ada di antara umatku yang akan mengikuti ya orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang bom, ya, ke lubang buaya gurun, maaf ya, kadal gurun, ya, maka mereka juga akan memasukinya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi? Jadi bagaimana kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ini telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kebiasaan mereka adalah menjadikan ya kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu, mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim, kuburan-kuburan para nabi mereka, sebagai masjid, tempat mereka sujud, tempat mereka beribadah. Mereka agungkan kuburan-kuburan. Jadi yang suka mengagungkan kuburan itu adalah umat-umat, ya, kaum-kaum yang dimurkai dan yang tersesat, ya, al-maghdubi alaihim, Yahudi, waladhdallin, tersesat adalah orang Nasrani. Itu yang dijadikan sunnah diikuti, sehingga yang membuat kita sedih hari ini, Pak, umat Islam yang mengaku dirinya juga sebagai seorang muslim, bahkan tidak jarang mereka mengaku sebagai aswaja, ya. Namun mereka sangat mengkultuskan kuburan, bahkan kuburan-kuburan bukan kuburan Nabi, bahkan kuburan Habib inilah, Habib itulah, kiai ini, syekh itu, wali ini, wali itu. Kemudian dibuatkan kubah-kubahnya, dibuatkan rumah-rumahnya, bahkan ada di antara mereka sampai berjalan di kuburan itu tidak mampu berdiri, Pak, saking mengagungkannya, bahkan mereka merangkak. Ya subhanallah, begitulah kenyataannya yang membuat kita sedih sebagai kaum muslimin melihat saudara kita seperti itu. Maka disinilah pentingnya dakwah tauhid. Dakwah tauhidlah yang akan mengingatkan mereka dan menyadarkan mereka dari kesalahan dalam akidah seperti itu. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi yang telah dijelaskan oleh Nabi, tujuh perkara yang mendasarkan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa bada'a bisyirki, beliau mulai dengan syirik. Kenapa? Li'annahu a'dhamu dzunub, karena syirik itu adalah dosa yang paling azim, yang paling besar. Jadi tidak ada dosa yang melebihi besarnya dosa kesyirikan. Itu yang pertama. Ya. Dan ini adalah bentuk pendidikan akidah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Dalam Islam, bapak pendidikan, kalau istilah orang sekarang, ya, yang memang Allah mengabadikan nama beliau, yaitu Luqmanul Hakim. Bahkan Allah membuat nama salah satu surah dalam Al-Quran itu surah Luqman. Luqman, ya, bukan nabi, namun orang saleh yang betul-betul dia punya andil besar dalam mendidik anaknya dengan tauhid. Kenapa disebutkan oleh Allah namanya, Pak? Karena jasanya di dalam mendidik anaknya dan dijadikan ibrah, pelajaran oleh Allah cara pendidikannya. Maka baca, Pak, ya, kita baca surah Luqman itu, kita baca terjemahannya, ya, kita baca tafsirnya itu, Masya Allah. Nah, diantaranya yang sering Bapak dengar, nggak apa-apa kita ulang lagi. Ya, firman Allah, Quran surah Luqman ayat 13. Apa kata Allah? Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya, mau'idhah. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini kata-kata bunayya ini luar ini tasghir, dari baniyah, tasghirnya bunayya, yang secara kebahasaan artinya adalah panggilan yang sangat lembut, ya, seperti abati, bunayya. Ini kalau abati itu
dari anak ke bapak, dari bapak ke anak, bunaya, anakku sayang kalau abadi ayahku sayang, kan gitu. Ini ungkapan yang lembut, ya kan, yang syarat dengan hikmah. Ini menunjukkan apa dalam pendidikan itu, Pak? Ketika kita memanggil anak kita itu harus dengan bahasa sayang, ya kan, jangan sedikit-sedikit bentak, sini kau, ya kan? Karena pendidikan Al-Quran ini, ya bunaya, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ya wahai anakku sayang, ini bahasa lembut. Dan begitulah metode pendidikan Islam itu terhadap anak, harus dengan kelembutan. Tapi kan kita kan kesal, Pak Ustaz nak pandangan, anak gitu ya. Sabar Pak. Ya, terkadang kita terpancing juga Pak ya. Sekali dibilangin nggak mau, jangan, tetap sabar kita. Ya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Wahai anakku sayang, jangan engkau persekutukan Allah. Lihat Pak. Jadi pendidikan pertama yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah akidah, ya, larangan berbuat syirik. Jadi tentang syirik ini, artinya kita mesti menanamkan dan memahamkan bahaya-bahaya syirik. Ya, jadi ada pendidikan, ya, tentang syirik kepada anak kita. Karena dewasa ini Pak, ya, mohon maaf, ya, banyak anak-anak kita apalagi yang tidak belajar agama, maksudnya tidak belajar di lembaga pendidikan agama, itu tidak paham dia tentang mana syirik. Kami pernah KKN dulu Pak ya, pernah PPL gitu, di SMA umum di Padang, di Sumbar waktu itu. Nah, kalau kami masih ingat itu di SMA 16 ya, arahnya ke Belimbing. Kalau Bapak yang pernah ke Kota Padang Pak ya, ke Belimbing. Nama simpangnya unik Pak, karena banyak kuburan di situ, namanya simpang akhirat ya. Iya. Jadi alamat itu simpang mana? Simpang akhirat. SMA Bara, SMA Nambaleh gitu. Tahu tuh Pak? Nah, jadi pernah saya tanya anak SMA itu, dia, ya, apa itu syirik gitu ya. Nah, syirik itu Pak katanya, nah, kalau ada kawan-kawan tas baru gitu kan. Nah, kemudian kita pingin juga tas itu, kita nggak punya, ya, dan kita merasa cemburu dengan teman kita, itu syirik. Itu gitu ya. Itu syirik gitu ya, syirik. Beda aja pakai syin ya. Syirik. Nah, ini Pak. Jadi belum paham anak kita. Kurang berarti Pak, ya, materi pendidikan tentang akidah, tentang pemahaman syirik ini kurang. Padahal inilah, ya, materi dasar yang harus disampaikan. Makanya pondok-pondok tahfiz sekarang itu Pak, ya, saya sering sampaikan, ya, metode pendidikan Nabi itu tidak tahfiz duluan Pak. Tahfiz memang bagus ya, namun ajarkan dulu, ya, tauhid yang kokoh, ya, yang mudah dipahami oleh anak dengan bahasa anak kita. Ya, ajarkan tentang bahaya kesyirikan, syirik ini gini-gini, ya, macam-macam syirik seperti ini, ya, materi itu dulu Pak. Sehingga anak kita ketika menghafal Al-Quran, dia sudah punya dasar tentang akidah yang benar. Jangan nanti kayak Khawarij Pak ya, hafalannya luar biasa, namun dia tidak punya konsep tentang akidah yang benar, sehingga melahirkan, ya, sosok-sosok penghafal namun tidak memiliki ilmu yang kuat, sehingga lebih cenderung menyimpang gitu. Ini pentingnya akidah. Maka pelajaran akidah itu harus ada di lembaga-lembaga, secara khusus lembaga agama, dan secara umum juga lembaga-lembaga umum Pak. Kalau kita punya sekolah SMA, SMP, SD, bahkan TK, harus ada materi tauhid Pak ya, dari TK itu. Nah, sehingga kalau itu kita laksanakan, insya Allah Pak ya, kita sudah membentuk generasi bertauhid dari dasar. Dan bapak-bapak yang punya anak di SD, TK Pak, tanyakan sama anak kita, baca Pak, apa buku tauhid yang diajarkan? Bagi jawab, ya, apa buku tauhid yang diajarkan? Mereknya Pak di sekolah? Nah, kan? Kita harus perhatian Pak.
Iya, kita dulu yang ngajarin gitu. Nah, kita baca buku, kalau kita tidak tahu kurikulum tauhid, Pak, ya buku yang ada aja dulu. Ini ya buku paket tentang tauhid anak kita ini ya. Kita baca dulu, Pak. Nah, kita concern dalam hal itu dulu. Ya kan, pas anak kita balik dari sekolah, ya kan, pas malam harinya, apa pelajaran besok? Di pelajaran tauhid ya. Ayo kita merujuk sama-sama. Seperti itu, Pak. Ya. Ini hadirin jangan sampai tidak ada pelajaran tauhidnya. Nah, pelajaran pada tauhid tidak ada. Itu terlalu, Pak. Kalau tidak ada, wajib kita orang tua membuat kurikulum tambahan bagi anak kita. Ya. Kalau Bapak mau, Pak, saya punya madah tapi ala Yaman ya. Ini buku standar Syekh Mukbil ya. Jadi Syekh Mukbil itu, Pak, punya lembaga pendidikan mulazamah non formal tapi sudah punya kurikulum ya, Pak, ya. Untuk anak TK, SD gitu, ada marhalahnya. Ada marhalah ibtidaiyah untuk anak SD, ada, Pak. Nah, tapi berbahasa Arab. Nah, insya Allah kalau kita punya waktu ya, saya ada keinginan cita-cita untuk menerjemahkan itu, karena itu bagus sekali ya untuk kurikulum ya tauhid untuk anak-anak. Ya, ini bisa di-download itu, Pak, ya. Kalau Bapak mau ya ntar saya kirim PDF-nya. Ada ya, itu sudah disusun oleh ulama di Yaman itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Artinya kita memang butuh perhatian, Pak, ya, terhadap pendidikan anak kita, terutama pendidikan tauhid ini. Jangan tahfiz itu memang bagus, Pak. Namun ya dasar dari tahfiz itu, sebelum orang itu menjadi hafiz harus menjadi orang yang bertauhid duluan. Kalau tidak ada belajar tauhid, ya kan, itu sungguh sayang. Karena memang pendidikan nabawi itu, pendidikan Nabi itu, Pak, ini seperti itu. Ada pendidikan tauhid nomor 1, dan itu dasar agama kita. Rukun Islam yang pertama syahadat, ya, mempersaksikan tauhid. Rukun iman yang pertama juga tentang tauhid. Beriman kepada Allah itu bagaimana? Beriman akan keesaan Allah, itu diantaranya. Ini pentingnya Bapak Ibu tentang pendidikan tauhid bagi anak kita. Perhatikan kurikulum anak kita yang mengajar di SD juga, SD Islam. Lihat ya bagaimana kurikulum pendidikan tauhidnya. Harus ada di situ. Anak kita harus kecil itu harus sudah tahu, Pak, mana itu tauhidur rububiyah. Lo tahu anak kita mana itu tauhidul uluhiyah, apa maknanya, apa makna la ilaha illallah. Harus anak dari SD itu Allah tahu itu apa makna la illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya. Nah, kira-kira anak kita sudah tahu atau belum, Pak? Nah, kalau belum ya, nah ini Pak, ya, saya juga ya PR kita bersama yang punya anak. Nah, jangan kita sibuk ya berdakwah keluar ke situ, anak sendiri nggak tahu nanti tentang tauhid, kan sayang, Pak, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dibiarkan, pentingnya kita memulai pendidikan tauhid ini dari anak kita dari usia dini, Pak. Masyarakat muslimin yang diberikan Allah, ya kita lanjutkan ya. Jadi syirik itu adalah li'annahu a'zamu dzunub. Kenapa beliau mulai 7 perkara membinasakan? Pertama kali syirik, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua apa? Ya, sihir. Nah, itu yang telah kita bahas, Pak, ya. Kemudian yang ketiga, wa qatlin nafsil lati mana Allahu min qatliha, membunuh jiwa yang Allah larang untuk membunuhnya, dari membunuhnya illa bimasuqin syar'i, kecuali kena alasan syar'i. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi, wa tanawulir riba, dan mengkonsumsi harta riba. Biaklin, dengan memakan, au bi ghairi, atau dengan cara yang lain, atau dengan menjadikan riba itu aset. Nah, ini jangan, Pak. Ya, kecuali ada ribanya, ada enggaknya. Itu tentu ya, itu tidak bisa kita katakan haram 100%. Tapi kalau toh itu memang dari harta riba murni, kan gitu, jangan jadikan itu sebagai aset atau apalah gitu ya. Nah, min wujuhil intifa', ya, untuk dimanfaatkan gitu ya. Tidak boleh memang riba itu, Pak, kita manfaatkan. Boleh dimanfaatkan menurut ijtihad sebagai ulama untuk hal-hal yang bukan sesuatu yang positif, namun dia membantu
ya. Positif dalam artian Pak untuk dimakan itu jangan, atau untuk tempat ibadah, untuk di karpet yang riba jangan. Tapi boleh sebagai ijtihad para ulama itu Pak, untuk sesuatu yang membantu kemaslahatan umum yang sifatnya rendah, ya, seperti untuk WC. Karena WC kan untuk diberain, Pak, ya. Ya, untuk apa Pak? Untuk tempat untuk septic tank boleh gitu ya. Untuk jalan boleh karena untuk diinjak-injak kan gitu. Boleh Pak. Ini sebagai ijtihad para ulama ini Pak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita dengarkan azan, nanti setelah azan kita lanjutkan. Ya, azan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Jadi di antara 7 perkara yang membinasakan, yang dilarang oleh atau yang diperintahkan kita untuk menjauhinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah tadi ya, mengonsumsi harta riba, makanan dari harta riba, atau bi ghairihi min wujuhil intifa, atau yang selainnya, ya, dengan cara memanfaatkan harta yang berbau riba itu, maka kita tinggalkan. Kemudian wa ta'addi ala malil tifli alladhi mata abuh, dan berbuat kezaliman gitu, mengambil atas harta anak yang telah meninggal ayahnya atau anak yatim. Itulah yang dikatakan wa aklu malil yatim, kan gitu, memakan harta anak yatim. Ini telah kita jelaskan juga Pak ya, bahwasanya seseorang yang diamanahkan untuk memegang harta anak yatim, namun dia tidak amanah, bahkan dia korupsi harta anak yatim, ini bahaya sekali Pak. Anak yatim seharusnya disantuni gitu ya, ini malah hartanya dikorupsi gitu ya. Termasuk juga orang-orang yang memiliki lembaga
panti-panti asuhan yang memperdayakan anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu Pak kita gunakan untuk mencari keuntungan. Nah ini kan kita punya panti asuhan nih, buka open donasi. Namun untuk anak yatimnya dikit sekali ya, banyaknya masuk kantong pengurus ini. Nauzubillah ini. Ini termasuk orang yang menjual nama anak yatim. Ya Rasul itu sangat cinta kepada anak yatim. Bahkan Nabi juga cinta kepada orang yang menyantuni anak yatim. Sehingga beliau mengatakan apa? Ana wa kafilul yatim ya kahata ini. Ya, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim, yang membantu anak yatim ya, menyekolahkan anak yatim, memberi nafkah pada anak yatim ya kan, pada hari kiamat kelak ya kedudukan aku di surga ini dekat sekali dengan Nabi gitu Pak ya, bagaikan ya jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya Nabi sangat ya senang kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Maka kalau kita punya uang Pak, jangan kita pelit ya. Kita tahu ada anak yatim. Ya, jangan kita cari anak yatim yang maknya kayo Pak ya. Supaya semangat kita kan. Nah, tapi anak yatim yang orang tuanya susah ya kan. Nah, ini ndak emaknya atau ada apa kan gitu Pak ya. Maka hadirin yang Allah muliakan, orang yang menyantuni anak yatim Pak, insya Allah kita nggak tahu mana kebaikan kita yang ternyata itu ikhlas, yang bisa menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Boleh jadi Pak ya, 100-200 ribu yang kita salurkan ke rekening anak yatim itu ternyata yang menghapus dosa kita. Kan nggak tahu kita, wallahu alam gitu. Sebagaimana seorang wanita pezina yang tidak bertobat gitu ya, ada satu pahala yang dilakukan, ada satu amalan kebaikan yang dilakukan, memberi minum. Bukannya anak yatim yang diberi minum Pak, anjing gitu ya. Ternyata amalan itu mengampuni dosa zinanya, ya luar biasa. Ya kan? Maka jangan kita anggap enteng ya membantu orang itu. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi anak yatim Pak. Ya. Ya, makanya kalau seandainya kita punya finansial yang cukup ya Pak ya, kemudian ada seorang janda ya, kemudian punya anak yatim meninggal ya, kita bantu anak yatimnya gitu ya. Jangan anak jandanya Pak. Ya. Jadi anak yatimnya yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi niat kita Pak. Iya, karena amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau niat kita adalah untuk anak yatimnya, insya Allah ya ada hal lain yang Allah akan beri sebagai bonusnya kan gitu ya. Ya, ini Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau niat kita tulus ya, awal niat kita bukan maknya dulu ya, namun anaknya Pak, insya Allah ya akan ada saja kebaikan-kebaikan lain yang akan mengikutinya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal firar minal ma'rakah ma'al kufari, dan kabur gitu ya dari perang bersama orang kafir. Artinya ketika kita sudah di medan perang Pak, ya kita sudah berniat keluar dari rumah kita berjihad melawan orang kafir gitu ya, tiba-tiba Pak kecut langsung mental kita, udahlah kabur, dosa besar. Makanya Islam itu mengajarkan ya penganutnya, pemeluknya umat Islam itu diajarkan oleh Allah itu menjadi seorang yang pemberani, ya kan? Umat Islam itu harus pemberani Pak, pantang kabur ketika sudah berhadapan dengan musuh. Kalau dalam peperangan syar'i ini Pak, bukan tawuran Pak ya, pakai pula hadis ini untuk tawurannya. Kamu kok kabur pas tawuran antar RT ya, kamu ini sudah melakukan dosa besar gitu ya. Ini Bapak tawalli ya yaumaz zahf ya, Bapak telah kabur pada hari peperangan. Salah, ini bukan perang syar'i itu Pak ya. Itu memang harus kabur kita, emang wajib kabur Pak ya, karena itu nggak ada manfaatnya, bahkan menzolimi orang itu berdosa. Ini maksudnya perang syar'i gitu Pak ya, perang yang betul-betul disyariatkan ya, dipimpin oleh pemerintah yang sah. Nah, seperti tentara kita itu insya Allah itu syar'i, itu jihad Pak. Namun tergantung niat lagi. Makanya kami sarankan kepada para pejuang kita, tentara kita, memberantas pemberontak bughat ya, bahkan kafir lagi ya, Laskar Kristus yang di Papua, KKB itu.
Nah, itu orang Islam tentara itu Pak, niatkan karena Allah, menegakkan kalimat Allah gitu ya, mentaati pemerintah, menegakkan kalimat Allah. Kalau terbunuh mereka syahid insya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu perang yang syar'i itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, waramyul harairil afifati bizina, menuduh itu aramyu ini ya kan, secara makna detailnya maka bahasa Arab itu Pak banyak maknanya. Ya kan, kalau makna tekstualnya gitu ya, Romia, Roma, Yarmi itu ya, asal katakan Aromia gitu ya. Roma, Yarmi, Romian, Romin itu artikan melempar itu. Ya, maksud di sini adalah menuduh. Jadi menuduh seorang wanita yang merdeka, seorang wanita yang menjaga kehormatannya dengan berzina. Dan ini tidak hanya wanita, Pak. Termasuk juga menuduh seorang laki-laki berzina juga tanpa ada bukti, tanpa saksi yang menyaksikannya, minimal 4 saksi melihat secara langsung. Nah, kalau tidak boleh Pak, ini bahaya sekali ya, menuduh orang berzina itu dosanya termasuk dosa besar yang membinasakan. Kemudian kata beliau, wajhu siyaqil hadis fi bab sihr, apa ya korelasi konteks hadis ini gitu ya terhadap atau pada bab sihir. Apa korelasi hadis ini dalam bab tentang sihir gitu ya. Nah, ini jelas sekali karena dalam hadis ini dari 7 perkara yang membinasakan diantaranya wasihir, sihir gitu ya. Karena Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala al-isyraku billah, kemudian yang kedua wasihru, sihir gitu. Sehingga kata beliau di sini anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini dalilan ala tahrimi sihir, ada dalil ya yang jelas sekali yang mengharamkan sihir, wa'tibarihi, dan yang memasukkan sihir itu dan menganggap sihir itu minal kabairil muhlikati, termasuk dosa besar yang membinasakan. Jadi secara teks ya, secara mantuk istilah dalam usul fikih itu ya, bahwasanya sihir itu diantara perkara yang membinasakan yang disebutkan secara qat'i gitu ya, secara jelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini penting Pak ya, dari hadis tentang 7 perkara yang membinasakan yang kita bacakan tadi. Di sini ada 9 disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas ini. Ma yustafadu minal hadis, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tentu ya tahrimus syirk, ya haramnya perbuatan syirik dan termasuk dosa yang paling besar. Wa annahu huwa akbarul kabair, sesungguhnya syirik itu adalah akbarul kabair, kabair yang akbar, yang paling besar, dosa-dosa besar. Kabair itu Pak jamak dari kabirah, kabirah itu dosa besar, dan syirik akbar al kabair ya, dosa besar yang terbesar gitu. Makanya ya Nabi Muhammad SAW itu dakwah yang pertama kali beliau, bahkan seluruh para nabi, seluruh para rasul Pak, itu dakwah mereka pertama kali adalah mengingatkan ya umatnya dari syirik, karena syirik itu adalah akbarul kabair, kabair yang paling besar. Wa a'dhamudz dzunub, dan dosa yang paling besar. Nah, maka kalau seandainya kita bahas dakwah, nah, kan ada orang tanya, Pak Ustadz, apa materi dakwah yang cocok bagi orang awam? Tentang tauhid, jelaskan syirik itu yang cocok. Ya, kenapa? Ya, karena Allah lebih tahu tentang mana materi dakwah yang paling relevan. Iya. Makanya saya alhamdulillah Pak ya, di tempat umum saya pernah di masjid umum itu semuanya sama pembahasan saya. Tauhid ini juga, ya kan? Iya. Saya jelaskan tentang bahaya ya zimat, bahaya kesyirikan, contoh-contoh syirik dalam kehidupan gitu Pak ya. Karena ini adalah materi yang paling pas ya kita ajarkan untuk pertama kali ya. Kalau sudah ditamatkan suatu kitab ya kan, suatu pembahasan tentang tauhid itu boleh Pak, kalau kita ingin membahas tentang sirah tidak apa-apa gitu kan. Namun yang paling utama itu adalah tentang tauhid ini Pak. Jangankan orang besar Pak, anak kecil aja gitu kan. Luqmanul Hakim ya, beliau menyampaikan materi tauhid ini kepada anaknya
tentang bahaya kesyirikan. Ini luar biasanya pelajaran tauhid ini, karena ini adalah pelajaran yang paling utama. Maka saya lebih cocok dan pas itu Pak, momen-momen takbir akbar itu, Masya Allah, kalau kita gunakan judulnya bahaya kesyirikan. Nah, itu dengan ustadz yang berkapasitas tinggi, dokter-dokter Timur Tengah gitu kan, dengan bahasa yang Masya Allah, retorika yang memukau gitu ya, dimasukkan materi tauhid ini, Masya Allah Pak, orang-orang yang awal kayak kajian itu akan tahu itu syirik, rupanya ya gitu Pak. Kami ke desa ya Bang ya, banyak ibu-ibu tuh bilang, oh syirik itu ternyata Pak Ustadz, yang banyak nggak tahu sebelumnya, ya kan? Iya, oh nggak boleh Pak gitu, karena banyak masyarakat kita belum tahu Pak, ya belum mengerti ilmu tentang syirik itu sebenarnya. Maka harus selalu kita gencarkan dakwah terhadap tauhid ini. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis yang mulia ini, tahrimus sihir, ya pengharaman sihir. Sihir itu hukumnya haram, dan sihir juga bagian dari syirik. Wa annahu minal kabairil muhlikati wa min nawaqidil Islam. Syirik itu adalah termasuk ya dosa besar yang membinasakan dan termasuk pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bi ghairi haq, ya haram membunuh jiwa tanpa dasar kebenaran, artinya tanpa perkara yang dibenarkan gitu. Yang dibenarkan itu kalau mengkisos gitu. Kita membunuh orang ya karena orang itu bunuh saudara kita, namun atas perintah atau dieksekusi oleh pemerintah, bukan kita yang bunuh Pak ya, pemerintah ntar yang membalasnya, itu kisos. Tapi kalau pemerintah kita belum menerapkan hukum ini Pak, sabar kita, karena hukum-hukum hudud, hukum pidana ini dalam Islam itu mesti harus ditegakkan oleh pemerintah. Tapi Pak Ustadz, pemerintah kita tidak menegakkan, iya, dosa pemerintah yang nanggung. Ya, kita tidak akan ditanya tentang itu, namun kita hanya ditanya apakah telah kita sampaikan ini atau tidak kepada pemerintah kita. Dan insya Allah sudah kita sampaikan kan gitu, melalui media-media yang ada, ya kan? Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, ayat keempat, ya, jawazu qatlin nafsi idza kana bihaqqin, ya, boleh membunuh jiwa apabila dengan cara yang benar. Kal kisos, seperti kisos ya, wariddah, orang murtad, kan dalam Islam itu Pak, orang murtad itu hukuman mati. Karena dalam hadis Sahih Al-Bukhari Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa ya yang mengganti murtad gitu ya, mengganti agamanya masuk agama lain, ya kan, maka bunuhlah dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Betul ya, Islam itu tidak memaksa orang kafir untuk masuk Islam, karena Allah mengatakan la ikraha fiddin. Betul Pak. Akan tetapi ketika orang sudah masuk Islam, maka ada aturan-aturan yang mesti dia lakukan. Contoh Pak, kita tidak maksa orang masuk ke rumah kita ya Pak ya. Ayo Pak, yuk masuk ke rumah saya. Nggak boleh Pak. Namun ketika orang masuk ke rumah kita, maka dia wajib untuk ya mentaati aturan-aturan yang kita buat di rumah kita. Seperti itu juga, Islam tidak memaksa orang kafir masuk Islam, dia enggak. Namun ketika orang kafir masuk Islam gitu ya, maka dia wajib mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Maka di antara aturannya adalah kalau dia murtad ya, aturannya adalah eksekusi mati, dia hukuman mati bagi orang yang murtad. Namun sekali lagi, eksekutornya Pak, yang melaksanakan ini adalah pemerintah kita. Ya, aturan ini dari pemerintah kita. Yang menjalankannya adalah pemerintah juga. Kalau pemerintah kita belum melaksanakannya, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Oleh komunitas tertentu, pengajian tertentu, itu tidak boleh. Ini adalah mutlak wewenang pemerintah. Pemerintah yang mengeksekusinya. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, seperti zina juga. Setelah menikah gitu ya, ba'da ihsan, dia setelah laki-laki menikah berzina, dia itu dirajam, dilempari sampai mati. Namun ini juga atas ya eksekusi ataupun atas instruksi dari pemerintah, bukan dari ya komunitas atau perorangan kaum muslimin. Tidak boleh. Ini adalah ranah kebijakan dari pemerintah, kita yang melaksanakan. Ya. Kemudian yang kelima, tahrimu riba wa azimu khatarihi.
Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya perbuatan riba dan luar biasa Pak ya, besarnya bahaya riba itu. Dan telah kita sebutkan hadis sahih Pak ya yang kemarin. Jadi riba itu punya 70 pintu dosa. Aisaruha, yang paling ringan dari dosa riba itu adalah ya seseorang yang menzinai ibunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang paling ringan. Berarti yang nauzubillah Pak. Ngeri kalau kita ini. Maka untuk itu Pak, tidak ada toleransi dengan riba. Enggak apa-apalah Ustaz, ya sekali aja kita riba, ntar tobat, jangan Pak. Ya, ntar kita tobat, udahlah sekarang kita kredit riba aja dulu gitu. Ya, ntar tobat, rupanya mati kita nggak sempat tobat. Nauzubillah. Maka kita masuk kepada laknat Allah terhadap pelaku riba, karena riba itu Pak tidak hanya yang makan riba yang kena, orang yang menyetujuinya, orang yang menulisnya, ya kan, saksinya, itu semua kena gitu ya. Ini bahayanya riba itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang itu tidak samar lagi bagi kita semua yang sudah sering Pak ya mendengar kajian-kajian tentang riba ini. Kemudian yang keenam, tahrimul i'tida'i ala malil yatim, haram ya melanggar, melampaui batas, menzalimi atas harta anak-anak yatim. Ala malil aitam, aitam jamak dari yatim. Jadi nggak boleh betul ya kita Pak mengambil, menzalimi harta hak anak yatim. Maka hati-hati betul ya orang tua yang nikah lagi Pak. Kan ada kasus ya, ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya kaya rupanya, ya kan, punya kebun sawit luas ya, harta. Rupanya istrinya nikah lagi sama brojong gitu ya, apa, brondong ya? Brondong gitu ya, kurang tahu saya namanya, muda Pak ya. Iya, dengan siapa nggak mau laki-laki muda ini janda kaya ya, punya peninggalan mantan suaminya sawit ya kan, yang luas kan gitu, penghasilannya jutaan, maulah gitu kan. Akhirnya Pak, ahli warisnya tidak dapat apa-apa, dia nikmati dengan suaminya, ini kena itu. Bahkan anaknya mungkin tidak dikasihnya. Anak yatim itu kan dapat nanti anaknya dari harta waris, bahkan ibunya pun dapat sebenarnya kan gitu, karena yang suami yang meninggal itu punya ibu misalkan gitu, dapat juga Pak. Ini tidak diambilnya dewek gitu. Ini bahaya. Maka di akhirat ya, kalau dituntut oleh penerima waris itu Pak, ini bahaya. Dia harus ya membayarnya dengan amalnya, karena dati lagi tidak berapa lagi uang Pak. Uang kita Pak tidak dihitung lagi, kita miliuner Pak ya, kita kolong berat ya, sekarang ini konglomerat gitu Pak ya, banyak uang Pak. Di akhirat apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah di hari yang tidak lagi bermanfaat harta. Jadi harta kita yang banyak ini, yang kita tinggalkan habis kita mati itu, kebun yang kita tinggalkan, emas yang tidak bisa kita manfaatkan ya, belum kita jual-jual mati kita Pak ya. Ini kata Allah ya, yauma la yanfa'u malun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta, bahkan anak juga Pak, kecuali anak yang soleh kan gitu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat dari syirik ya, dari kedengkian, hasad ya, dan hati yang penuh dengan ya, dengan kecintaan kepada Allah, dengan keikhlasan kepada, itulah yang nanti akan menolong kita. Maka orang-orang yang menzalimi manusia di hari ini Pak ya, orang yang makan harta orang ya secara zalim ya kan, maka kelak di akhirat dia akan membayarnya dengan pahalanya. Kalau punya pahala pula Pak, rupanya pahalanya pas-pasan gitu ya. Iya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menanggung dosa dari ya harta orang yang diambil itu. Maka kalau kita punya harta dicuri orang Pak, jangan galau nih, enggak. Udahlah, tanamkan dalam hati kita. Insya Allah di akhirat saya tuntut itu. Jangan apa-apa Pak. Boleh. Iya. Karena kita kan nggak tahu dosa kita juga banyak gitu kan. Nah, maka orang yang menzalimi kita itu mau nggak mau Pak ya harus memikul dosa kita kalau dia zalimi. Makanya orang yang terzalimi di dunia ini akan senang di akhirat itu. Ya apalagi kita digibahi orang, enggak apa-apa, kita difitnah orang, digibahi orang. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, saya mau ngasih hadiah
bagi orang yang suka ngata-ngatain saya, mencaci saya, ya kan, menggibah saya. Kenapa? Karena dia cuma-cuma nanti akan ngasih kebaikannya kepada saya, atau kalau dia dati kebaikan, dia juga akan menanggung dosa saya. Senang saya kan. Kasih dia, Bapak suka gibah saya? Iya, ini. Terima kasih Pak. Iya gitu. Gitu ulama salaf Pak ya. Setelah kalau kita kan, wah kita balas gitu Pak ya. Ini tidak bisa nih, kalau mau ya kita ajak ketemuan, tidak bertinju pula. Kalau mau tidak, biarin Pak ya, orang mengibahi kita kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketujuh, tahrimul firari minaz zahfi, haramnya kabur dari peperangan. Ya, jadi orang yang kabur dari peperangan itu termasuk orang melakukan dosa besar di dalam Islam. Makanya Pak ya, perang itu berat gitu. Jangan kita dikit-dikit nak perang gitu, karena kalau lah terjadi perang itu Pak, hidup atau mati itu aja gitu ya. Iya, kalau kita menang hidup kita, kalau kita kalah kabur dosa besar kita, harus kita hadapi juga gitu. Makanya kita dikit-dikit nak perang di jalan. Kalau bisa damai, Nabi itu sering juga damai Pak. Ya kan, ada namanya perjanjian Hudaybiyah, itu kan perjanjian damai. Bahkan Nabi ketika belum punya kekuatan tentara gitu, Nabi belum Allah perintahkan untuk perang gitu ya. Ketika di fase Mekah itu Pak, 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi belum pernah ya mengadakan peperangan bersenjata dengan orang kafir Quraisy, karena keadaannya masih lemah gitu. Namun ketika Nabi telah di Madinah, telah punya kekuatan tentara gitu, baru ya Allah menurunkan ayat-ayat tentang tentang perang. Karena perang itu konsekuensinya berat Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena orang yang sengaja kabur, takut ya dosa besar gitu. Makanya saya katakan tadi, perang itu dua aja Pak, kalau hidup mati. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau matinya di atas keimanan, nah, tentu besar pahalanya kan gitu. Kemudian yang kedelapan, tahrimul qadfi bizina wal liwat ya. Haramnya hukum menuduh orang berzina atau menuduh orang liwat, menuduh orang gay. Ya, ini Pak Ustadz kayak ini homo kayak Pak Ustadz. Nggak boleh Pak. Ya, nampak kawan kita dekat-dekat dengan cowok kan kayaknya homo. Nggak boleh kita nuduh-nuduh seperti itu Pak. Ini dosa besar gitu kan. Ya kecuali kita udah nampak betul ya, atau sudah tersebar kabar yang sikoh gitu ya. Si fulan ya, itu memang sudah ada korbannya, sudah mengaku memang sebulan itu melakukan liwat dia. Nah itu nggak apa-apa, kita wanti-wanti Pak ya. Tapi kalau orang tidak jelas Pak ya, nampak agak lain dikit, ini kayaknya homo Bapak Juna boleh. Iya, itu masuk seuzon juga. Bahkan kalau zon sangkaan kita itu salah gitu, itu jatuhnya fitnah, itu bahaya. Ini hadirin, itulah qazaf ini ya. Nah, fitnah itu dalam bahasa hadisnya qazaf ya. Nah, kemudian yang kesembilan, anna qazfal kafiri laisa minal kabair. Nah, menuduh berzina orang kafir itu bukan dosa besar. Namun yang menuduh zina orang Islam, wanita yang beriman, itu dosa besar. Kok seperti itu Pak ya? Karena orang kafir itu Pak tidak mengharamkan zina memang. Di Amerika itu Pak, ya karena itu Bapak bisa lihat riset ya, perzinaan terjadi. Bahkan mohon maaf Pak ya, ini bukan suatu hal yang sifatnya apa namanya, yang sifatnya rahasia. Nah, ini istilahnya orang itu sudah rahasia umum lah gitu Pak ya. Di Amerika itu anak umur 15 tahun yang masih perawan gitu, itu diolok-olok Pak. Itu orang kafirnya maksudnya gitu ya. Itu dibully gitu. Oh kamu nih kok masih perawan, harus zina gitu. Makanya rata orang-orang kafir di Amerika itu Pak sudah berzina ya. Karena itulah ya kesukaan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini makanya dalam Islam kalau ada orang Islam Pak menuduh orang kafir zina, itu ini tidak dikatakan qazaf ya. Makanya dikatakan di sini anna qazfal kafiri laisa minal kabair. Ya, menuduh zina orang kafir itu bukan termasuk dosa besar, karena orang kafir itu memang itu kerjanya kan gitu. Ya, bukan rahasia umum lagi gitu. Dan bisa kenyataan sekarang kalau kita lihat ya kan di negara kafir yang non muslim itu Pak ya, mereka kan biasa saja zina. Bahkan mohon maaf Pak ya, ada teman Cina gitu Pak ya, ada teman mualaf dia orang Cina gitu ya.
keturunan Tionghoa gitu, Chinese gitu Pak. Kalau adat kami di Cina itu ya, sebelum nikah itu kami tes dulu sebelum nikah ya. Dia bisa nggak ya, normal nggak calon istri kita itu, ditesnya dulu gitu, dizinainya dulu gitu. Nauzubillah, ya kan, orang kafir udah itulah kebiasaannya Pak. Kalau dalam Islam itu sangat jauh insya Allah, karena Islam mengharamkan, jangankan zina Pak, mendekatinya dalam Islam dilarang. Berdua-duaan tanpa mahram haram hukumnya dalam Islam. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada zina. Pacaran haram. Kenapa Pak? Karena akan mendekatkan kepada zina. Karena Allah secara tegas terang mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Jangankan berbuat zina gitu kan. Mendekatinya saja sudah diharamkan dalam Islam. Segala perbuatan yang bisa mengantarkan kepada zina walaupun itu bukan zina. Contoh HP ya. HP ya, kalau digunakan untuk nengok yang aurat wanita Pak, udah ini dikatakan mendekati zina HP ini. Ya HP-nya nggak berdosa, kita yang berdosa. Artinya selama kita gunakan HP untuk itu, tambahan dosa. Naudzubillah. Dosa kecil udah banyak Pak, menjadi dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sebelum ajal kita datang ya, maka ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Hati-hati, seluruh potensi yang bisa mengantarkan ke zina itu Pak, dalam Islam itu sudah diharamkan. Makanya dalam Islam itu ya, tangan juga dikatakan berzina kalau mengetik sesuatu yang berbau zina. Mata dikatakan berzina juga. Telinga, ya, mulut juga ya, kalau mencium sesuatu yang tidak halal ya. Walaupun dikatakan zina kecil namun tetap zina. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka selesailah kita dari pembahasan hadis dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk pada dalil yang terakhir, yaitu dari hadis sahabat Jundub ya, radhiyallahu anhu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.